Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Saputra dengan NPM 241021077 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan kelas C dengan dosen pengampu Bapak Dwi Nugroho SEMA. Dan saya akan membahas soal jawaban ujian tengah semester saya. Yang pertama, ada analisis laporan keuangan dari data keuangan PT Sejahtera Abadi dalam juta rupiah. Yang pertama ada dua komponen, yaitu komponen dan nilai. Nilai dari kas yaitu 500, piutang 900, persediaan 700, aset lancar 1300, aset tetap 1500, total aset yaitu 2400, utang lancar sebesar 800, utang lancar sebesar 800, utang jangka panjang 1000, total utang ada 1400, dan ekuitasnya 1000, penjualan bersihnya ada 3400, dan laba bersihnya ada 700. Nah, yang nomor pertama kita akan menentukan rasio likuiditas. Oke, yang pertama kita akan menentukan CR. Rumus dari CR yaitu aset lancar dibagi dengan utang lancar. Ya, dari analisis di atas, maka ditemukan 1300 dibagi dengan 800, yaitu hasilnya 1,625. Maknanya current ratio atau CR sebesar 1,63 berarti bahwa setiap Rp1 kewajiban jangka pendek ditopang oleh 1,63 aset lancar. Artinya perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam menggunakan kas, piutang, dan persediaan yang dia miliki. Nilai 1 di atas menunjukkan kondisi likuiditas yang sehat. Meskipun belum terlalu tinggi, ini berarti perusahaan tidak mengalami kesulitan likuiditas. Namun, tetap perlu mengelola kas dan piutang secara hati-hati agar tidak kekurangan dana operasional. Secara umum, posisi ini tergantung aman dan tergolong efisien, karena aset lancar itu tidak berlebih tetapi masih mampu menutupi utang lancar dengan margin yang cukup. Oke, yang poin B kita akan menentukan quick ratio atau acid test ratio. Rumusnya yaitu quick ratio sama dengan aset lancar dikurang dengan persediaan dan dibagi utang lancar sama dengan 1300 dibagi 700 dan dibagi dengan 800 sama dengan 600 dibagi dengan 800, yaitu 0,75. Maknanya yaitu nilai quick ratio atau QR sebesar 0,75, berarti tanpa memperhitungkan persediaan, perusahaan hanya memiliki Rp0,75 aset liquid untuk setiap Rp1 kewajiban jangka pendeknya. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan perusahaan terhadap penjualan persediaan itu cukup besar untuk melunasi utang-utang jangka pendeknya. Dengan kata lain, kas dan piutang yang tersedia belum cukup untuk langsung menutup semua kewajiban yang lancar, sehingga perusahaan harus menjaga arus kas masuk agar tetap stabil. Namun, rasio ini masih bisa diterima jika perputaran persediaan cepat dan piutang pelanggan dapat tertagih dengan baik. Jadi, kondisi perusahaan masih tergolong liquid, tetapi perlu pengawasan kasir yang lebih disiplin. Yang poin B, kita akan menentukan rasio solvabilitas atau leverage. Yang pertama, debt to asset ratio atau DAR. Rumus dari DAR yaitu DAR sama dengan total utang dibagi dengan total aset sama dengan 1400 dibagi dengan 2400 sama dengan 0,5833, atau kita pindah ke dalam bilangan persen sama dengan 58,33%. Maknanya yaitu debt to asset ratio atau DAR sebesar 58,33% ini menunjukkan bahwa 58% dari aset perusahaan masih dibiayai oleh utang, sedangkan sisanya 42% berasal dari modalnya sendiri. Ini berarti perusahaan ini cukup bergantung pada pendanaan eksternal, meskipun masih dalam batas wajar. Jika dalam DAR melebihi 60-70%, biasanya menunjukkan struktur keuangan yang berisiko tinggi. Dalam kasus ini, perusahaan masih stabil secara finansial, namun harus tetap berhati-hati terhadap kenaikan bunga pinjaman atau penurunan laba yang bisa memperburuk posisi utangnya. Rasio ini menggambarkan strategi perusahaan yang cukup agresif dalam memanfaatkan leverage untuk memperbesar aset.
Tetapi kita harus diimbangi dengan kemampuan menghasilkan laba yang memadai. Yang kedua, ada debt to equity ratio atau DER. DER sama dengan, yaitu rumusnya total utang dibagi dengan ekuitas sama dengan 1.400 dibagi dengan 1.000 sama dengan 1,4. Maknanya, nilai DER atau debt to equity ratio sebesar 1,4 berarti setiap Rp1 modal sendiri didukung oleh Rp1,4 utang. Rasio ini menggambarkan bahwa struktur modal perusahaan itu cukup seimbang, tetapi ada ketergantungan yang cukup besar terhadap dana pinjaman. Jika perusahaan mampu mengelola utangnya dengan baik dan menggunakan dana tersebut untuk investasi yang produktif, maka penggunaan leverage ini dapat membesar keuntungan. Namun, bila tidak dikelola dengan hati-hati, beban bunga bisa menekan laba bersih. Karena itu, perusahaan perlu menjaga rasio ini agar tidak terlalu tinggi supaya tetap aman di mata investor dan kreditur. Yang poin C, kita akan menentukan rasio profitabilitas. Yang pertama, return on asset atau ROA. Dan rumusnya yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100 sama dengan 700 dibagi dengan 2.400 dikali 100% sama dengan 29,17%. Maknanya ROA atau return on asset sebesar 29,17% berarti setiap 1% Rp1 aset yang dimiliki oleh perusahaan itu mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,29%. Angka ini menunjukkan tingkat efisiensi dari penggunaan aset yang sangat baik karena rata-rata industrinya biasanya di bawah 20%. Dengan kata lain, perusahaan itu berhasil mengelola seluruh sumber daya asetnya untuk menciptakan pendapatan dan laba yang tinggi. Nilai ini mencerminkan bahwa manajemen perusahaan itu sangat efektif dalam mengendalikan biaya dan memaksimalkan produktivitas aset. Semakin tinggi ROA, maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan itu karena menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi dalam pemanfaatan aset. Dan selanjutnya, kita akan menentukan net profit margin atau NPM. Rumusnya yaitu NPM sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih dikali 100 sama dengan 700 dibagi dengan 3.400 dikali 100 sama dengan 20,59%. Maknanya yaitu nilai dari net profit margin atau NPM sebesar 20,6% itu berarti dari setiap 1% penjualan perusahaan memperoleh laba bersih sebesar Rp0,206. Ini menunjukkan tingkat profitabilitasnya yang sangat baik karena margin laba bersih di atas 20% menandakan kemampuan perusahaan mengendalikan biaya dan menjaga efisiensi operasional. NPM yang tinggi juga mencerminkan efektivitas strategi penetapan harga, efisiensi biaya produksi, serta pengelolaan operasional yang efisien. Dengan kinerja seperti ini, PT Sejahtera Abadi mampu menghasilkan laba besar dari penjualan yang ia lakukan. Itu merupakan suatu indikator keuangan yang sangat positif bagi investor maupun kreditur. Kesimpulan dari nomor 1 yaitu PT Sejahtera Abadi itu menunjukkan kondisi keuangan yang sangat kuat dan stabil. Dan artinya perusahaan efisien dalam mengelola aset dan laba mampu menutupi kewajibannya dan berpotensi berkembang lebih lanjut di masa depan. Yang nomor 2, kita akan menentukan time value of money. Diketahui PV sama dengan 20 juta rupiah, R sama dengan 10% atau 0,10 dan waktunya itu atau N sama dengan 5 tahun. Yang poin A, kita akan menentukan future value atau FV. Rumus dari FV sama dengan PV dalam kurung 1 plus R pangkat N sama dengan 20 juta dikali dalam kurung 1 plus 0,10 dipangkatkan 5 sama dengan 20 juta dikali 1,61051, yaitu hasilnya 32 juta 210.200 rupiah. Maknanya yaitu nilai dari 20 juta yang diinvestasikan sekarang akan menjadi 32 juta 21.000 dalam waktu 5 tahun dengan bunga majemuknya 10%.
Ini menunjukkan bahwa uang memiliki nilai waktu atau time value of money, yang artinya uang saat ini lebih berharga karena diinvestasikan dan menghasilkan bunga di masa depan. Prinsip ini menjadi dasar dalam menilai kelayakan investasi dan menghitung pertumbuhan modal jangka panjang. Yang B, kita menentukan present value atau PV. PV rumusnya yaitu FV dibagi dengan 1 plus R pangkat N sama dengan 17.105.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,10 pangkat 5 sama dengan 17.105.000 dibagi dengan 1,61051 sama dengan 10.620.000. Maknanya yaitu nilai dari 17.100.000 rupiah juta yang baru akan diterima dalam waktu 5 tahun mendatang, setara dengan 10,62 juta rupiah saat ini jika kenaikan tingkat bunga 10% per tahun. Artinya, semakin lama waktu penerimaan uang, semakin kecil nilai sekarangnya karena daya beli dan potensi investasinya menurun seiring waktu. Konsep ini penting dalam pengambilan keputusan keuangan seperti perencanaan investasi, penilaian proyek, atau penentuan harga obligasi. Jadi, kesimpulan akhirnya dari perhitungan di atas adalah likuiditasnya itu cukup sehat, solvabilitasnya itu terkendali, profitabilitasnya sangat tinggi, dan terakhir nilai waktu uangnya itu menunjukkan pentingnya investasi dalam jangka yang panjang. Maka PT Sejahtera Abadi berada dalam posisi keuangan yang stabil, efisien, dan berpotensi tumbuh, baik dari sisi manajemen, operasional, maupun perencanaan keuangan jangka panjang. Baik, itulah hasil dari soal jawaban UAS Manajemen Keuangan milik saya, dan saya ucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.